Pemirsa, saling sindir antar relawan bakal Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kian terasa. Belum lagi baru-baru ini di internal relawan Jokowi dukungan di Pilpres 2024 sudah terbelah. Ada yang mendukung Ganjar, ada pula yang mendukung Prabowo. Relawan menjadi fenomena politik yang keberadaannya tidak bisa ditampik. Lalu bagaimana pengaruhnya jika dukungan relawan terbelah? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli, dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat sore Mas Ray, kemudian juga Mas Guntur dan Mas Noel. Ya, selamat sore Mbak Ray. Baik, salam sehat selalu semuanya. Saya ingin ke Mas Noel dulu. Mas Noel, jadi mengapa sih memutuskan keluar dari garis arahan Presiden Jokowi yang mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, malah mendukung Prabowo? Apakah karena Presiden Jokowi sempat sebelumnya mengendorse capres Prabowo atau karena apa nih? Ada kekecewaankah dengan Ganjar? Nggak ada soal kekecewaan sih, nggak ada yang dikecewakan. Kita senang aja berkompetisi. Ya pertama kan gini, pertama-tama ya kita pahamin sampai mendukung Mas Ganjar, itu ada satu hal yang kita perjuangkan soal gagasan 3 periode. Kita satu-satunya relawan yang menolak gagasan 3 periode. Kedua, saat kita keluar dan tidak lagi mendukung Mas Ganjar, itu Mas Ganjar saat itu memang tidak nyapres. Dan ketiga, PDIP juga tidak mencapreskan Mas Ganjar. Nah, karena ada 3 pertimbangan itulah akhirnya kita coba memutuskan untuk tidak mendukung Mas Ganjar, karena kita tidak mau terlalu letih menunggu lama, karena energi kita kan juga kita mau lebih ngebut lah. Nah, saat itu yang siap ada 2, Pak Prabowo dan Mas Anies. Akhirnya kita rapat di internal kita, Jokowi Mania, akhirnya kita memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo. Selain 3 yang tadi saya sampaikan, hal yang nggak kalah penting adalah sampai detik ini kan Mas Ganjar tidak punya gagasan, nggak ada ide buat Indonesia ke depan itu seperti apa, kan kita nggak tahu sampai detik ini. Itu tidak ada, apalagi pas sampai kemarin disampaikan bahwa Mas Ganjar itu dijadikan semacam petugas partai. Nah, di bayangan kami, di bayangan saya waktu pertama, oh jangan-jangan memang benar berarti artinya teori saya selama ini. Nah, di benak kepala saya ketika Bu Mega mendeklarkan Mas Ganjar, yang ada di benak kepala saya kira-kira gini, Jar, itu kan nggak ada otak, Jar. Kamu saya tugasin aja ya, gitulah kira-kira. Jadi memang tidak ada gagasan Ganjar. Tidak ada gagasan. Ya tergantung tergantung juragan. Oke, tidak ada gagasan, tergantung juragan, petugas partai. Ya. Saya ingin komentar Mas Guntur kalau gitu. Mas Guntur, Anda mengiyakan tidak yang disampaikan oleh Mas Noel tadi? Ya, terima kasih. Noel memang seperti itu dari dulu. Nggak usah ditanggapi, nggak usah didengarkan. Waktu dia masih anti Prabowo juga pengen angkat Prabowo waktu itu. Jadi kalau soal istilah petugas partai itu sebenarnya itu tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Karena Pak Jokowi pun juga disebut oleh Ibu Mega sebagai petugas partai. Dan kita lihat hampir 10 tahun ini, petugas partai yang ditugaskan oleh Ibu Mega, oleh PDIP untuk melayani rakyat Indonesia, untuk membangun Indonesia. Dan kita lihat buktinya sampai saat ini, 80% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Pak Jokowi. Dari PDIP yang ditugaskan untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia. Jadi istilah petugas partai itu tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Kalau bagian dari sebuah partai politik, sebuah politisi, tergantung apa yang mau ditugaskan. Kalau ditugaskan untuk mencuri ya nggak boleh. Kalau ditugaskan untuk mengkhianati rakyat ya itu nggak boleh. Tapi kalau ditugaskan untuk melayani sejauh rakyat ini image-nya di publik, Mas Guntur, petugas partai itu konotasinya sangat jelek, seakan-akan hanya tunduk dan patuh saja tanpa mempunyai gagasan dan pikiran sendiri. Tadi sepertinya itu yang ingin dimaksud oleh Mas Noel. Ya itu saya bilang, akhirnya petugas partai itu apa? Pak Jokowi itu adalah petugas partai yang ditugaskan oleh Ibu Mega untuk melayani rakyat Indonesia. Dan kita tahu buktinya 10 tahun, hampir 10 tahun ini ya pembangunan yang luar biasa gitu. Yang menjadi persoalan itu adalah orang yang bukan partai tapi menjadi pelayan partai. Ya ini persoalan. Seperti misalnya Anies Baswedan, dia bukan seorang politisi, ya kan, bukan anggota partai tertentu,
tapi dia kemana-mana disediakan private jet ya untuk mengkampanyekan suatu partai. Jadi ini yang disebut dengan pelayan partai. Tapi kalau petugas partai ditugaskan oleh sebuah partai politik untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia dan kita Oke. tahu bukti Mas Pak Guntur. Jokowi di situ, ya udah jelas gitu loh kalau saya melihat. Jokowi itu Guntur punya gagasan, dia menyampaikan soal Indonesia sentris, dia bicara tentang nawacita. Lalu Ganjar apa? Ganjar Oke, kan baru kalau gitu saya tanya ke Mas Guntur. Mas sebagai Guntur capres. bisa dijawab Kalau ya. bicara soal gagasan nanti gitu loh. Jadi itu soal gagasan yang muncul itu nanti setelah ada pendaftaran secara resmi dari calon presiden, apa visinya, apa misinya, dan itu juga kalau kita bicara soal nawacita Pak Jokowi kan muncul Itu setelah bukan gagasannya ada dari diskusi, Ganjar, rekomendasi gagasan dari dari Juragan. PDIP gitu loh. Nah, Jadi ketahuan Anda sekali menanya Ganjar itu gagasan, bukan saya nanya gagasan Prabowo itu apa gitu loh. Anda bicara gagasan Gagasannya. dari dulu nggak punya gagasan, Anda Gagasannya bicara salah satu soal gagasan itu. rekonsiliasi, soal kesejahteraan rakyat, salah satu yang Nggak pernah, Prabowo nggak pernah bicara soal itu, nggak pernah itu. Soal nawacita gagasan Jokowi itu setelah menjadi resmi capres mendaftarkan kepada KPU Guntur, apa gagasan-gagasan kalau yang lihat, dimunculkan salah satu itu. programnya Pak Prabowo yang dipakai pemerintahan Jokowi adalah bagaimana mengentaskan pasar. Nggak ada. Program menteri itu nggak ada. Adanya program presiden. Itu udah jelas. Gimana tuh Iya, kamu bikin-bikin. Itu programnya itu. Prabowo Nggak yang ada. diadopsi oleh Presiden Anda itu Jokowi. pendukung Jokowi tapi tidak mengerti Jokowi gitu loh. Kata Pak Jokowi udah bilang nggak ada yang namanya program menteri. Semuanya adalah program presiden. Menteri itu pembantu presiden gitu loh. Pak Jokowi karakternya seorang eksekutor. Ada ide-ide cemerlang dari anak bangsa, ketika itu baik buat bangsa ini, langsung dieksekusi. Nah, itu menjadi kebijakan presiden, kita sepakat. Bukan kita memframing yang aneh-aneh. Tapi Guntur ini masih lemah dalam pemahaman demokrasinya, kita lihat nih. Kasihan masih bocil. Ya, lu kan orang tua yang mau udah mulai sinting aja ngomong sembarangan terus lu Noel. Oke, sebentar. Saya ingin menengahi dulu ya, Mas Guntur, Mas Noel. Saya ingin ke Mas Rey dulu. Mas Rey, ini memang kita lihat pendukung relawan Jokowi terbelah. Sudah sangat terbelah, ada yang mendukung Nggak ada, Ganjar, istilah ada yang terbelah saya nggak mendukung terima itu. Prabowo. Istilah terbelah Pertanyaan nggak ada saya, itu. Mas Rey. Sabar sebentar, saya ke Mas Rey dulu. Mas Rey, pertanyaan saya, seberapa besar sebetulnya pengaruh dari dukungan relawan yang masih setia dengan pilihan Jokowi untuk milih Ganjar dan juga dengan pilihannya untuk sekarang ke Prabowo? Saya kira semua masih dalam fase serba bingung ya. Relawan yang sebelumnya sepertinya akan mendukung Pak Jokowi, Pak Ganjar gitu. Nah sekarang relatif sebagiannya agak menahan diri juga untuk menyampaikannya kan. Misalnya kita dengar itu dari Projo, kita dengar itu juga dari Bara JP yang menyatakan belum secara tegas untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, alias masih menunggu keputusan dari Presiden Pak Jokowi. Saya kira kebingungan ini dan efek dari karena memang sinyal yang diungkapkan oleh Pak Jokowi belum mengarah secara spesifik kepada satu di antara dua tokoh ini. Apakah kepada Pak Ganjar, apakah kepada Pak Prabowo. Kalau kita lihat misalnya sebelumnya lah ya, katakanlah sebelum hari ini waktu Pak Jokowi ikut serta deklarasi pencapresan Ganjar, tapi pada Idul Fitri tamu yang pertama diterima oleh Pak Jokowi justru adalah Prabowo. Artinya sampai sejauh ini baik posisi Pak Ganjar maupun posisi Pak Jokowi masih dibuat setara oleh Pak Jokowi. Nah, efek dari inilah yang menurut saya menghubungkan ya sebagian dari kader-kader di bukan kader ya, relawan-relawan di lingkaran Pak Jokowi itu untuk sementara menunda apakah mereka akan mendukung Pak Ganjar ataukah mereka akan mendukung Pak Prabowo. Tapi akan nanti seiring dengan waktu ya kemana sinyal yang kuat diperlihatkan oleh Pak Jokowi, saya kira mereka juga akan turut serta untuk menyampaikan dukungan itu. Ya, kecuali tentu Bung Noel ya, kalau Bung Noel sudah dari awal menyatakan tidak akan memilih siapapun pilihan Pak Jokowi karena beliau sudah memilih langsung Pak Prabowo sebagai calon presiden, ya alias
Noel sudah menyatakan diri berpisah ya dari Pak Jokowi dalam konteks mendukung siapa yang akan didukung oleh Pak Jokowi itu. Ini soal waktu itu pertama. Nah yang kedua tentu saja juga dugaan saya ya relawan-relawan ini tidak begitu saja misalnya ikut pada apa yang menjadi pilihan Pak Jokowi gitu. Alias ya tentu ada sesuatu lah yang mereka bisa bergenkan kepada calon presiden yang mungkin ya disampaikan oleh Pak Jokowi gitu. Nah bergen-bergen itu juga bagian penting dari negosiasi mereka kepada Pak Jokowi. Negosiasi ini jangan dianggap negatif dulu karena boleh jadi itu hubungannya dengan visi misi, hubungannya dengan target-target pembangunan, hubungannya dengan komitmen-komitmen kalau misalnya mereka mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo sebagai calon presiden sesuai dengan katakanlah arahan yang disebutkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Saya kira juga ada faktor ketiga ya. Faktor ketiga ini adalah soal sejauh mana kehadiran relawan ini diwongke juga oleh partai politik pendukung Pak Ganjar dalam hal ini misalnya PDI Perjuangan gitu ya. Kalau kesannya PDI Perjuangan taruhlah misalnya seperti tidak butuh ya atau mengabaikan atau merasa di atas relawan-relawan ini gitu, itu juga akan menjadikan jalan bagi relawan-relawan untuk menyatakan dukungan secara langsung ya kepada siapapun nanti akan dipilih oleh khususnya dalam ini ya tentu Pak Ganjar gitu. Jadi tiga hambatan inilah yang menurut saya mengakibatkan mengapa dukungan dari relawan ini masih sebahagiannya ditunda ya untuk menyatakan dukungan kepada Ganjar gitu.